جميع العلماء العاملين والمشايخ وكل الأساتذة الذين يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الليلات المبارك. أشهدكم من أهل الخير فإن شاء الله أشهدكم من أهل الجنة. Yang sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama kita, yang hadir bersama kita pada ini malam, bil khusus daripada guru kita Sayyidina Habib Hud Al-Idrus, begitu pula Habib Daud Al-Attas, dan seluruh para habaib, para guru-guru, para kiai, para ustadz, para ajengan, adalah Habib Alwi, dan seluruh para habaib yang hadir pada kesempatan ini malam. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam yang telah mengorbankan hartanya, yang telah mengorbankan jiwa dan tenaganya untuk mengumpulkan kita semua hadir pada ini malam. Dan juga salam paling istimewa saya sampaikan, saya berikan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir bersama berkumpul pada ini malam. Dari awalnya acara sampai detik ini, kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah, kita mengagungkan sebuah kejadian yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, kita membesarkan sebuah peristiwa yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, kita memuliakan sebuah kelahiran yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Semua angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak wa bi karamati maulidir Rasulillah, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah ganti dengan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada hari Jumat, pada hari Kamis Lailatul Jumat, fi syaraful lail, pada malam yang mulia ini, tanggal 24 Oktober 2024, atau insyaallah kalau tidak salah kita berada pada tanggal 20 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, kita berkumpul bersama pada ini malam dengan tujuan untuk hadir dan memeriahkan daripada peringatan agung, yaitu peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi saudara, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut sama-sama, ini alhamdulillah penceramah bukan hanya saya saja. Setelah ini ada guru kita, ada Habib Hud Al-Idrus, dan insya Allah masih panjang, masih banyak para ulama-ulama kita yang akan menyampaikan ilmu dan tausiahnya kepada kita. Sekarang sudah setengah 12 malam. Ini pertanyaan saya, masyarakat yang hadir pada ini malam kira-kira siap dilanjut atau ditutup? Lanjut apa tutup? Kurang semangat, lanjut apa tutup?
Sampai jam 2 acaranya siap. Yakin? Betul. Ini kalau hujan bubar apa jangan? Kalau hujan bubar apa lanjut? Yakin? Besok sekolah. Kemalaman nanti. Tunduh. Lapar. Yakin? Betul. Saya ingin dengar semangat umat Islam yang hadir. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, dengan jelas kita hadir pada ini malam dengan tujuan untuk menghadiri daripada Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita berbicara tentang peringatan Maulid, maka saya sampaikan kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita berbicara tentang Maulid, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita berbicara tentang Maulid, maka kita berbicara tentang sesuatu yang tidak diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang tidak diajarkan oleh Sayyidina Umar, yang tidak diajarkan oleh Sayyidina Uthman, bahkan tidak diajarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena kenapa? Saya sampaikan kepada kalian, kalau kita berbicara tentang peringatan Maulid, maka kita berbicara tentang suatu perayaan yang diperintahkannya bukan oleh manusia. Maulid bukan diperintahkan oleh para ulama. Maulid bukan diperintahkan oleh para tabi'in. Maulid bukan diperintahkan oleh para sahabat. Bahkan Maulid bukan diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena Maulid bukan perintah manusia. Karena sejatinya saya sampaikan kepada kalian pada ini malam, Maulid itu perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, harus kita garis bawahi bahwasanya Maulid itu adalah perintah Allah. Maka saya tanya kepada kalian yang hadir, jawab yang kompak. Salat subuh perintah Allah atau bukan? Allah atau bukan? Maka kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu perintah Allah, maka saya tanya hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau Allah yang perintahkan wajib atau sunnah? Maka kalau Maulid perintah Allah, saya tanya Maulid wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib, saudara. Saya sampaikan Maulid perintah Allah, maka Maulid hukumnya wajib. Alhamdulillah. Nah, ketika saya sampaikan Maulid perintah Allah, ketika saya katakan Maulid hukumnya wajib, maka di antara kalian ada orang-orang yang memiliki pemikiran skeptis atau pemahaman orientalis. Kalian bakal bergumam, kalian bakal berkata, "Hei kau Habib, jangan kau bilang Maulid itu perintah Allah. Jangan kau sampaikan Maulid itu wajib. Kalau Maulid itu perintah Allah, di mana ayatnya? Di mana dalilnya?" Saya nggak pernah dengar Allah berfirman, "If'alu maulidir rasul." Saya nggak pernah lihat ada ayat tersebut, ada firman tersebut. Kalau kau bilang Maulid itu perintah Allah, maka kau sebuah kesalahan, itu sebuah kesesatan. Jangan kau ajarkan kepada manusia kesesatan. Di mana ayat yang Allah perintahkan Maulid? Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Di mana penjelasannya? Bahwasanya Maulid itu perintah Allah dan Maulid hukumnya wajib. Kalau begitu saudara, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka akan saya jelaskan pada ini malam. Tapi sebelum saya jelaskan, saya tanya lagi, semua yang hadir siap ngaji? Siap ngaji? Betul? Saudara, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka Allah ta'ala, "Qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu." Artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan karunia Allah, wa birrahmatihi, dan juga dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, fabidzalika, maka dengan kedua perkara tersebut,
Falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan kedua perkara tersebut. Alhamdulillah. Nah, apa saja dua perkara ini, Beb? Yang pertama yaitu fadlullah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Yang mana saudara, kalau kita bahas pada ini malam tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, maka beres saya ceramah, ayo kita ke masjid, kita ambil sholat wudhu, nanti kita lanjut dengan sholat subuh berjamaah. Gak akan beres, gak akan selesai. Saya ceramah bisa sampai nanti sholat subuh kalau saya sampaikan seluruh keagungan Allah, kalau saya sampaikan seluruh kebesaran Allah pada ini malam, maka tidak akan kita menemukan jalan keluarnya, karena semua yang ada di sekeliling kita itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang menciptakan surga? Kurang semangat. Siapa yang ciptakan surga? Siapa yang ciptakan neraka? Siapa yang ciptakan dunia? Yang ciptakan langit? Yang ciptakan bumi? Maka saya tanya, siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Takbir. Nggak akan beres, sudah. Nggak akan selesai. Kenapa? Sampai disampaikan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Nggak akan selesai. Kalau kita mau bahas semuanya itu adalah keagungan Allah, maka tidak akan kita menemukan jawabannya, karena seluruh yang ada di sekeliling kita itu adalah keagungan Allah. Nah, terus untuk mendapatkan jawabannya gimana, Beb? Nah, tadi saya sampaikan itu adalah firman Allah, ayat Allah ada dalam Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu aw kama qala. Maka kalau untuk menjelaskan firman Allah atau untuk mendapatkan jawaban dari firman Allah, harus kita kaji sesuai dengan ilmunya para ulama-ulama kita, atau biasa disebut dengan ilmu tafsir. Disebut dengan ilmu, kurang semangat, disebut dengan ilmu tafsir, saudara. Di sini ada para santri, ada santri yang belajar di pondok pesantren, ada. Biasanya kalau di pondok pesantren yang dipelajari, yang dikaji tafsir Jalalain, betul? Nah, cuman saya nggak pakai Jalalain, saudara. Jalalain terlalu biasa dikaji oleh pondok-pondok pesantren. Saya nggak bawa Jalalain, saya bawa kitab-kitab yang lebih besar, saya bawa kitab-kitab yang lebih banyak, saya bawa kitab-kitab yang lebih padat daripada penjelasan tafsirnya. Apa kitabnya? Saya bawa bukan dari madhab Syafi'i, bukan hanya dari madhab Syafi'i, tapi saya buka semua kitab tafsir dari 4 madhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan juga Hanabali. Yang pertama, ayo kita buka kitab tafsir Ad-Durrul Mansur bitafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam Suyuti. Buka juga daripada kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Bagawi. Buka kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Buka kitab tafsir Ibnul Arabi. Atau mungkin kalian mau buka kitab tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni, silahkan buka kitab-kitab tafsir tersebut. Yang mana dalam kitab tafsir yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, ada 2 pendapat para ulama mengenai yang namanya fadlullah, mengenai yang namanya keagungan Allah. Itu ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama itu ba'dul ulama, sebagian ulama, ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan bahwasanya fadlullah fahuwal ilm. Fadlullah di sini itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyafrahu bifadlillah,
Maka artinya secara tidak langsung kalau fadlullah itu adalah ilm, maka falyafrahu bil ilm, maka bergembiralah kalian dengan adanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yaitu mencari ilmunya Allah. Maka saya tanya, menuntut ilmu Allah, mencari ilmu Allah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Dalilnya falyafrahu bil ilm, atau hadisnya Rasul yang mana dalam hadis tersebut menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim, mau laki-laki mau perempuan, wajib untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, saya sampaikan tadi ba'dul ulama, hanya sebagian ulama. Adapun insya Allah yang hadir pada ini malam seluruhnya madhabnya Syafi'i, betul? Kalau kita madhabnya Syafi'i, maka kita berpegang kepada 4 perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas dalam menentukan dalil. Al-Quran, sunnah, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' ini adalah pendapatnya ulama. Kalau kita mau memilih pendapat para ulama, harus didahulukan jumhur daripada ba'dul ulama. Harus lebih mengidolakan, harus lebih mengutamakan yang mayoritas dari pendapat yang sedikit. Misal, contoh di kampung ini, di tempat ini ada fatwanya contoh apa? Nah, satu ulama menghalalkan. Nah, yang menghalalkan ini 7 orang ulama. Ada 3 orang ulama memakruhkan. Maka kita wajib mengikuti yang 7 orang ulama karena itu lebih banyak daripada pendapatnya. Nah, adapun tadi saya katakan ba'dul ulama qal min umuri fadlillah fa huwal ilm. Ba'dul ulama mengatakan bahwasanya fadlullah adalah ilmu. Itu hanya sebagian ulama. Kita ikuti boleh apa enggak? Boleh. Tapi kita berpegang kepada jumhur, kepada mayoritas ulama. Apa dikatakan jumhurul ulama? Mayoritas ulama menyampaikan dan berfatwa tentang perkara fadlullah. Mereka menyampaikan bahwasanya fadlullah bukan hanya ilmunya saja, tapi fadlullah fahuwal Quran. Jadi fadlullah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah itu terdapat di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut apa jangan? Saya sudah 20 menit tausiah. Lanjut apa jangan? Masih banyak yang ceramah. Lanjut apa jangan? Betul. Nah, itu adalah Al-Quran. Maka secara tidak langsung artinya apa? Falyafrahu bil Quran. Maka bergembiralah kalian dengan adanya Al-Quran, yaitu mengamalkan, mendawamkan, dan membaca daripada Al-Quran. Saya tanya yang hadir pada ini malam di rumah punya Al-Quran? Punya? Dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Oh, jarang. Oke, saya tanya lagi, umat Islam zaman sekarang lebih sering pegang Al-Quran apa HP? Al-Quran apa HP? Mau tidur yang dipegang, bangun tidur yang dicari, lagi makan yang dilihat, masuk kamar mandi yang dibawa. Terus Al-Qurannya kapan? Nah, makanya Pak, Bu, ini saya sampaikan, terkadang umat Islam zaman sekarang itu hampir sama dengan orang Kristen. Tahu orang Kristen? Saya tanya, orang Kristen ibadahnya seminggu setiap hari. Karakter orang-orang Kristen itu ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Nah, umat Islam baca Al-Qurannya seminggu sekali, setiap malam Jumat. Karak siapa baca Al-Quran tah. Eta oge macana lain ti Al-Baqarah nepi Al-Ikhlas lain. Yasin hungkul. Betul atau tidak? Makanya Pak, Bu, saya sampaikan kalian,
Ingat umat Islam, jangan kaget, nggak usah heran, nggak usah kaget. Kalau ngelihat ulama zaman sekarang ada yang bisa ngomong sama semut, innama maqali bima Allah. Askoli innaka rahmatan bil Makkah wal Madinah. Nggak usah aneh, nggak usah kaget. Ada tukang dangdut tiba-tiba jadi wali min auliyaillah. Katanya ngalahin si Abdul Qadir, saudara. Nggak usah kaget, nggak usah heran. Kenapa, Bim? Kenapa? Karena umat Islam zaman sekarang sudah banyak yang meninggalkan wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi nggak wasiat, kau cari duit. Nabi nggak bilang, kau bangun rumah. Enggak. Nabi cuma katakan, ketika di akhir hayatnya aku titipkan kepada kalian dua perkara. Barang siapa yang bisa berpegang dengan dua perkara ini maka akan selamat. Barang siapa yang meninggalkan dua perkara ini maka akan tersesat. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua ini perkara yang gampang, yaitu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nggak usah ngomong Al-Quran dulu deh. Kita bicara tentang sunnah dulu. Ini sunnah paling gampang, saudara. Sunnah paling mudah, tiap hari bisa dikerjakan. Contoh, makan pakai tangan kanan, sunnah atau bukan? Minum sambil duduk, sunnah atau bukan? Masuk kamar mandi kaki kiri, sunnah atau bukan? Keluarnya kaki kanan, sunnah atau bukan? Sunnah. Tapi terkadang banyak ngaku santri nginum bari nangtung. Ayah nu kitu ayah. Benar. Terkadang banyak juga umat Islam zaman sekarang sunnah ditinggalkan, yang makruh dia kerjakan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba saya tanya yang laki-laki yang hadir pada ini malam, yang laki-laki jawab, laki-laki di sini ngerokok nggak? Ngerokok nggak? Jujur, yang semangat ngerokok nggak? Oke. Ngerokok, tenang, mau dicarikan mual, aing ngerokok. Saya tanya, rokok hukumnya sunnah apa makruh? Sunnah apa makruh? Makruh atau haram? Makruh. Oke, saya juga mengambil rokok hukumnya makruh. Saya belum bisa mengharamkan. Da kumaha arek haramkeun, aing masih kena ngudut. Rokok hukumnya makruh. Saya tanya laki-laki yang di sini, ngerokok sehari berapa bungkus? 5 batang asa moal mungkin. Dahar hungkul sapoe 3 kali beres dahar teu nudut asa digebugan batur. Anggap sapoe beak sabungkus, satuju. Di dia sabungkus baraha hargana? 25. Mahal 25. Di tempat aing 8.000 sabungkus ngaranna Janaka. Hodau cengkeh. Oke, kalau kita bicara tentang harga rokok ya variatif, ada yang murah, ada yang mahal. Kita taruh saja rokok harganya 20.000 lah, anggap saya 20.000. Kalau sehari sebungkus berarti mengeluarkan uang 20.000. Kalau 2 bungkus berapa yang dikeluarkan? 3 bungkus, 4 bungkus. Kalau 5 bungkus 100. Anggap paling sedikit orang ngerokok sebungkus ngeluarin duit 20.000. 20.000 dia keluarkan untuk beli yang makruh. Coba saya tanya yang merokok, kalian yang merokok punya ini kalian? Punya. Coba mana punya? Tahu ini apa namanya? Susur atau siwak. Saya tanya, siwak sunnah atau makruh? Sunnah apa makruh? Berapa sebatang harganya? Nggak nyampe, coba nggak nyampe. Beli di Shopee diskon 11 bisa goceng sih menang. Tapi kaimah sianya paling 15.000 20.000 jum ongkir. Ini sabatang bisa sabulan ku sia pake. Ya, lamun saya tegeuleuh kecungul sorangan bisa 1 tahun lah. Tapi intinya apa? Fakta sama sekarang banyak orang dia mampu beli makruh. Tak mampu, dia tak mampu membeli yang sunnah.
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Matak nada aing datang ka dia mau fatwa jeung sia. Aing datang ka dia mau hukum, sia arek tarima mangga, sia terima aing teu paduli. Naon fatwa ti aing sampaikan ka ulama kabeh di dieu. Sampaikan ka MUI kabeh di dieu, ieu fatwa ti aing, dengekeun fatwa ti aing. Naon fatwa ti aing? Jelema nu ngudut keneh moal sah jadi imam salat. Dengekeun sia. Jelema nu ngudut keneh moal sah jadi imam salat. Benar teh? Leres teh? Satuju teh? Ya heueuh mah nya sia bari takbiratul ihram Allah. Ya moal sah tuh. Nah, ulah waka ngaroko saat acan salat mah. Ya sia terfokus kabeh ya lapar sugan ya. Hah? Oh tiris jadi konsen sia nya. Hujan ngeunah naon hujan-hujan kieu ya. Ngeunah ngopi. Sok ngopi tah aya warung meuli ku dieu sia sorangan teh meta ka aing sia. Lanjut apa jangan? Betul. Sia awewe tong seserian sia. Mentang-mentang sia teu ngudut, sia gincu bisa meuli sia. L'Oreal Paris dibeli ku sia. Seblak sia meuli, tah meuli siwak teu bisa sia. Na'udzubillahi min. Lanjut apa jangan? Itu baru yang pertama, saudara bani fadlillah. Ada pun yang kedua, yaitu apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Yaitu dengan rahmatnya Allah. Dan apa rahmatnya Allah? Allah sampaikan di dalam ayat yang lain, yaitu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Beres saudara. Tidak ada lanjutan, beres sudah. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau. Siapa yang diutus? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Illa rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi seluruh alam, bukan hanya Mekah ataupun Madinah, tapi untuk seluruh manusia illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Maka karena Nabi menjadi rahmat dari Allah, maka rahmatnya Allah adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena Nabi adalah rahmat Allah, maka Allah perintahkan kalian untuk bergembira dengan rahmatnya. Allah perintahkan kalian bergembira kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya tanya kalian yang hadir pada ini malam, gembira atau tidak? Gembira apa enggak? Senang atau tidak? Bahagia apa enggak? Alhamdulillah. Saya tanya, gembiranya karena berkah Rasul atau karena berkat? Berkah apa berkat? Berkah apa berkat? Ya kadang tong bisa disalwakeun, ya kadang kudu dipisahkeun ya. Ya kadang jelema hadir ka peringatan Maulid teh imanuhum bi berkatihim ya. Kahade na'udzubillahi min dimanapun kalau ada perayaan Maulid, kita wajib untuk bergembira dengan perayaan tersebut, karena Allah memerintahkan kita bergembira dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sampai sini jelas? Paham? Setengah jam saya udah. Lanjut apa jangan? Yakin? Betul. Saya tanya umat Islam yang hadir, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar apa enggak? Saya tanya lagi yang hadir pada ini malam, siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Siap membesarkan Nabi? Betul? Angkat suaranya. Maulaya salli. Lebih semangat lagi. Iman abada.
للخالق قل يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع مولاي صل للخالق قل هو الحبيب ترجى شفاعته لكل حول من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي محمد